menurut hemat saya itu saya menyuarakan pendapat, menyampaikan kepada yang bersangkutan ya, bahwa kalau seandainya pemerhati hukum atau pengacara yang bersangkutan, baik itu pengacara dari pihak Vina ataupun pengacara pada Rudiana mengeluarkan pendapatnya apapun itu sah-sah saja. Itu kan menurut alam pikir mereka tentang konstruksi hukum yang sedang terjadi ini. Kalaupun saya itu mengkritisi beliau itu, ya, harusnya ya kita ini dididik di lembaga yang memegang teguh disiplin, memegang teguh etika prosedur. Kalau dulu di Lembah Tidar waktu kita gabung dengan Akabri dulu, kita memegang sumpah prajurit, apapun yang terjadi jangan sampai itu keluar. Nah sekarang dia itu kan berada dalam lingkup himpunan Polri dan himpunan Purnawirawan Polri, dan sudah tahu mekanisme, aturan, etika prosedur, ada tribrata kita, ada catur prastia kita, udah mengatur itu semua. Lo kok tega-teganya dia keluar tuh ngomong macam-macam untuk menghancurkan Polri. Itu aja saya kritisi, ya, supaya sadarlah kembali ke fitrahnya bahwa Anda itu seorang komjen Pol. Ingat lo ya, komjen Pol. Jangan rusak dong institusi ini. Kok tega tuh menghancurkan para junior-junior ini? Kalau memang betul-betul kita memang mempunyai niat yang baik, berkali-kali saya katakan, ayo sama-sama kita ketemu para Purnawirawan Polri, ketemu dengan pimpinan Polri yang ada sekarang. Ini kan junior kita semua. Berikanlah suntikan, berikan guidance, ataupun kita tegur keras supaya Polri kita ini semakin baik, Polri kita ini semakin cintai rakyat. Kalau dikatakan oknum, saya yakin pasti banyak oknum-oknum yang melakukan penyimpangan Polri ini. Tapi bukan berarti borok-boroknya ini harus kita ceritakan keluar. Terus kita ngomong bahwa kita tuh cinta Polri. Enggak lah, cinta Polri bagaimana merusak? Kita cinta kepala keluarga tapi merusak. Kita ceritakan keborokan anak kita keluar. Bukan cinta keluarga namanya. Gitu, saya analogikan seperti itu aja. Saya tidak mendukung Saka Tatal, tidak mendukung siapa, saya hanya mendukung kebenaran. Dan saya katakan, saya tidak membela siapapun. Coba ikuti media, coba ikuti segala ulasan saya. Kalau ada anggota Polri yang memang abuse, Propam, Itbasum tur meriksa. Saya meluruskan masalah loh. Saya tidak bela siapa-siapa karena saya katakan bisa saja oknum anggota Polri itu menyimpang dari alur tugasnya, diperiksa. Tapi kalau dia benar, jangan salahkan juga. Cari panggung di mana? Kita nggak cari panggung, ente itu yang cari panggung. Kemana-mana ngomong seenak perut aja gitu loh kan. Jadi sadar diri lah, kalau ngomong tuh berucap itu dipikir dulu sebelum bertindak gitu loh. Perjalanan masalah kasus Vina, nah kita ini kan sudah melihat beberapa tahap setelah 8 tahun. Bukan pelaku langsung, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak usah terlalu menjustis lah, gitu loh. Nanti biarkan aja sidang Saka Tatal ini, PK ini menentukan. Apakah ini kecelakaan tunggal, apakah ini kasus pembunuhan. Kok kita bisa sudah mengeluarkan pendapat, ini pasti kecelakaan tunggal. Nah ini yang sangat-sangat absurd gitu loh. Ya kalau hakimnya nggak terkecoh juga, ya pasti menang gitu kan. Makanya kan saya diundang juga oleh advokatnya diminta untuk ahli. Saya bilang nggak usah banyak-banyak ahlinya, tanpa ahli pun orang menang. Kenapa? Peristiwanya nggak ada. Ya ditanyakan aja pada hakim yang ngadili. Peristiwanya mana yang menyebabkan orang ini dihukum? Oh, pembunuhan di mana? Vina dan ini kan sudah tuntas di Kabupaten Cirebon. Nah kalau ini bukan wilayahnya, di mana di wilayah Cirebon kota ada pembunuhan? Taruhlah ada. Kalau ada, mana saksinya? Mana alat bukti yang lain? Alat bukti yang lain nggak ada, semua nggak ada, saksi nggak ada, tuntas. Ya, ngapain lagi mau di PK-PK? 1% saya, semuanya kita menghormati hukum. Semuanya itu kita betul-betul mendudukkan hukum pada proporsinya. Siapapun yang salah, layak untuk dijatuhkan sanksi. Kalau penyidikannya betul-betul ada jadi masalah, ya betul-betul dievaluasi. Siapa yang melakukan penyidikan,
sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari hal-hal yang sama. Ada apa yang salah dengan Pak Susno? Beliau memberikan keterangan yang benar yang bersifat edukasi kepada masyarakat. Ya kan, masyarakat banyak yang tidak tahu tentang tugas-tugas Polri yang sebenarnya. Diberikan penjelasan oleh Pak Susno kan tidak salah. Itu bukan kalau mengkritisi itu bukan berarti menjelek-jelekan. Kalau yang mengkhianati Polri itu adalah yang korupsi selama di Polri, kemudian menahan orang seenaknya sendiri, ya kan? Menembak orang seenaknya sendiri dan sebagainya, itu yang tidak bagus. Tapi kalau dikoreksi dalam rangka yang baik kan itu nggak ada masalah. Tapi kalau Pak Riki Sitohang ini tahu-tahu muncul hanya mengoreksi Pak Susno bahwa kita pernah makan dari polisi, pernah kerja di polisi, kemudian tidak membela di polisi lah. Kalau yang jelek dibela ini maksudnya apa? Saya juga nggak jelas gitu aja. Ya kan? Kalau misalnya kita pernah dikasih makan sama seorang oknum pengusaha, masa kita harus mengabdi sampai mati kepada pengusaha? Memberikan yang terbaik, pencerahan kepada masyarakat ya nggak ada salahnya. Mungkin yang perlu diberikan pelajaran kembali pada Pak Riki Sitohang ya, kalau misalnya memberikan penjelasan tidak perlu mengoreksi bahwa berani terhadap bintang 3 dan sebagainya, nggak perlulah seperti itu kan hanya menambah ributnya suasana di lapangan. Ya udah, berikan koreksi bahwa dia mungkin melihat tindakan Aibtu Rudiana menurut beliau sudah benar, tindakan penahanan sudah benar, nggak ada masalah. Salah benar kan yang melihat masyarakat sendiri seperti itu. Jadi jangan saling menghantam, mengoreksi internal sendiri yang juga lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bilang bahwa siapa sih Riki Sitohang tuh nggak kenal gitu kan. Tuh media tuh buka aja, jejak digital kan ada foto-fotonya, kok ada videonya, saya tanggal di bandara, buka tuh rekan media, dia kenal atau nggak dengan saya. Ya. Dibilang level ya, memang bukan level, saya juga nggak mau jadi satu level dengan kamu. Kalau gitu sikapmu, saya juga ngapain satu level dengan kamu. Yang jelas pasti saya bersih keluar dari kepolisian. Lah kamu bersih nggak keluar dari kepolisian? Berarti kita nggak satu level gitu loh. Jadi gak usah sok-sok suci juga. Saya paling senyum aja nih ngomong atau apa gitu. Ada yang level lah, ada yang nggak kenal lah. Padahal yang meriksa itu saya loh. Saya periksa langsung. Jadi saya mohonkan pada masyarakat juga tolong jangan berpikir lah gitu loh. Saya hanya mengingatkan kepada dia tuh janganlah kau seperti itu ya. Bukan begitu caranya untuk memberikan guidance kepada anggota Polri. Walaupun tuh katakan Polri-nya tuh oknum loh ya, brengsek. Tapi bukan kebrengsekan itu diceritakan keluar. Oh hebat apa sih ini? Ya, dikatakan seperti yang pembawa acara beliau tuh. Oh, saya nggak kenal beliau, saya tahu cuma dari TikTok ya maklum lah. Kalau saya ini kan cuma mainnya di TikTok, di YouTube. Walaupun saya ini sudah lebih dulu mainnya di media ya. Seluruh media sudah mengupload saya pada saat Karo Propos saya, pada saat saya Kapolda, pada saat Karo Asidik saya, ya, pada saat sidang pra-peradilan, baik pra-peradilannya BG, pra-peradilannya Wamenkumham, saya di media terus, di TV. Jadi mungkin waktu itu sih pembawa acaranya itu lagi buta matanya gitu loh. Nggak mengikuti perkembangan media gitu loh. Kita ini bukan anak kemarin sore, ya itu yang jadi masalah. Saya sendiri senyum-senyum tuh kan. Bapak ini nggak kenal saya, udah duduk di ruangan saya, di ruangan pemeriksaan saya, di ruangan Karo Propos tempat saya meriksa dia, duduk di situ. Ya, malam-malam tuh saya ngantarkan lagi ke mobil. Ya, saya antar kamu sampai kepala saya tuh kena ini kameranya media tuh, supaya dia terlindung masuk ke dalam mobil sebelum dia pulang. Saya yang nangkap, saya yang berbicara kok, bukan dia di bandara. Lah itu lihat fotonya lah. Nah, masyarakat sekarang lihat, bener nggak dia nggak kenal saya? Itu fotonya jelas kok. Itu wajah siapa? Kan wajah bapak itu dengan wajah saya. Saya menggunakan baret kok nangkap dia dari bandara. Mungkin saya nggak tahu tadi operasi plastik itu muka saya nggak kenal lagi, saya nggak tahu juga saya kan.
Tapi masih begini-gini juga wajah saya kan. Orang kenal juga. Tapi hak dia lah. Caranya itu loh, siapa ya? Kayaknya nggak kenal saya. Jujur saya tuh senyum-senyum aja kan. Aduh, bapak ini udah salah makan obat nih sebenarnya. Atau bapak ini malu, saya nangkap bapak di bandara, Pak.